Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Banyak yang bilang, kalau manusia tak lagi percaya Tuhan, dunia pasti hancur. Tanpa agama, katanya, moral runtuh, masyarakat kacau, semua jadi hedonis tak bermakna. Tapi, coba kita lihat kenyataan. Negara-negara paling bahagia di dunia, yang paling damai, tingkat korupsinya paling rendah, dan paling menghargai hak asasi manusia, justru mayoritas warganya tidak lagi percaya Tuhan. Loh, kok bisa? Bukannya katanya tanpa Tuhan, hidup pasti tersesat. Lalu, apa bedanya ateisme di Korea Utara yang otoriter dengan ateisme di Finlandia yang penuh cinta dan kebebasan? Apa bedanya ateisme yang dipaksakan negara dengan ateisme yang lahir dari kesadaran pribadi? Dan yang lebih penting, apakah mungkin Indonesia yang katanya religius justru lebih kacau daripada negara yang katanya tanpa Tuhan? Coba lihat daftar negara paling bahagia di dunia. Finlandia, Denmark, Islandia, Norwegia, Swedia, Belanda. Ya, mengumumkan paling bahagia lah ya. Tahun demi tahun, mereka tetap nangkring di puncak indeks kebahagiaan global. Dan ada satu hal menarik, mayoritas penduduknya adalah ateis. Tanpa agama, tanpa Tuhan, tapi hidup dalam kedamaian, keteraturan, dan kesejahteraan sosial yang tinggi sekali. Tidak ada yang memaksa mereka untuk percaya atau tidak percaya. Mereka memilih karena sadar. Beda cerita dengan ateisme di negara-negara komunis, Korea Utara, Vietnam, atau masa lalu Uni Soviet. Di sana ateisme bukan pilihan, tapi paksaan. Negara melarang agama, bukan karena tercerahkan, tapi karena ingin mengontrol. Dan hasilnya, penindasan, penyiksaan, propaganda. Ateisme yang lahir bukan dari kebebasan, tapi dari ketakutan. Coba bandingkan, lihat negara kita, Indonesia. Negara yang katanya majemuk, berbineka tunggal ika, tapi realitanya pelan-pelan digiring jadi negara agama mayoritas. Contohnya, UU wajib sertifikasi halal, berlaku untuk semua pelaku usaha, tanpa peduli agamanya apa. Katanya, untuk melindungi konsumen muslim. Lucu ya, mayoritas justru minta perlindungan, sambil mempersulit minoritas. Lalu UU penistaan agama. Seringnya apa? Dipakai untuk menindas minoritas. Sementara mayoritas yang merusak rumah ibadah minoritas tidak pernah dijerat pasal penistaan agama. Yang ada malah minoritas yang protes suara toa masjid atau pidato Ahok yang dipelintir. Apakah ini keadilan negara Pancasila? Belum lagi konflik sosial karena agama yang meledak di sana-sini. Ormas agama diberi hak mengelola tambang. Dan korupsi yang merajalela di negara yang katanya religius dan mengenal Tuhan. Data dan faktanya jauh berbeda dengan negara sekuler, yang mayoritas warganya tidak beragama, tapi justru lebih bermoral dan beretika. Kadang yang mengaku dekat dengan Tuhan justru paling jauh dari kemanusiaan. Dan mungkin pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi apa yang terjadi jika tidak ada Tuhan, tapi justru apa yang terjadi jika manusia belajar menjadi baik tanpa takut pada Tuhan. Begitu pula dengan negara-negara religius yang memaksa rakyatnya untuk percaya lewat undang-undang, doktrin, dan ancaman moral. Tapi semakin dipaksa, semakin banyak yang cuma pura-pura taat.
sementara hidupnya penuh konflik, korupsi, dan kemunafikan. Sedangkan negara-negara sekuler tidak lagi memakai agama sebagai alat kekuasaan. Dan justru karena itulah mereka menemukan kedamaian. Tanpa Tuhan pun mereka bisa hidup manusiawi. Tanpa surga dan neraka pun mereka tetap bermoral. Karena kebaikan tak perlu diiming-imingi pahala. Dan kesadaran tak pernah lahir dari paksaan. Jadi, pertanyaannya sekarang, lebih baik hidup dalam iman yang dipaksakan atau dalam kebebasan yang disadari? Di Indonesia, unik sekali. Negara justru memaksa warganya untuk mengaku beragama. Tidak ada pilihan tidak beragama di KTP. Bahkan kolomnya pun tidak disediakan. Kalau tidak memilih salah satu dari 6 agama resmi, siap-siap. Identitas hukum Anda akan bermasalah. Lucu ya? Lucu tapi kok rasanya pahit. Ateisme sering dicap berbahaya, sesat, seolah-olah ateis ini monster yang siap merusak tatanan negara. Padahal belum ada satupun bukti nyata yang mendukung tuduhan itu. Jadi, kalau dipikir-pikir, esensinya sama saja seperti negara komunis yang memaksa warganya untuk ateis. Bedanya cuma arah paksanya. Komunis berkata, kamu harus ateis. Indonesia berkata, kamu harus beragama. Efek sampingnya? Ya, sama. Kebebasan berpikir jadi terbatas. Hak sipil sebagian warga terpinggirkan. Dan yang paling ironis, kepercayaan dijadikan syarat untuk dianggap sah sebagai warga negara. Kepercayaan kok jadi seperti kartu anggota klub eksklusif ya? Yang sering luput dari perhatian banyak orang adalah sekularisme itu tidak harus lahir dari pemberontakan. Tidak semua perubahan harus berdarah. Ada juga transformasi yang terjadi pelan-pelan. Melalui kesadaran kolektif yang tumbuh, melalui pendidikan, melalui keberanian untuk berpikir sendiri, dan melalui rasa lelah terhadap dogma yang tidak lagi menjawab persoalan zaman. Mari kita tengok beberapa contohnya. Belanda dulu dikenal sebagai negeri Kristen yang taat. Gereja ada di mana-mana. Sekarang justru jadi salah satu negara paling progresif dan sekuler di dunia. Bukan karena gereja dilarang, tapi karena gereja perlahan sepi. Orang-orang tidak lagi mencari makna dari mimbar, tapi dari hidup itu sendiri. Sekolah mengajarkan berpikir kritis, budaya membuka ruang dialog, dan masyarakat perlahan belajar berjalan tanpa tongkat agama. Swedia, sekitar 70% populasinya tidak lagi beragama secara aktif. Apakah negara ini jadi kacau dan kehilangan arah moral? Justru sebaliknya. Swedia menjadi pelopor keadilan sosial dan perlindungan HAM. Agama tetap dihargai sebagai bagian dari sejarah. Tapi bukan lagi penentu kebijakan publik. Moralitas dibangun atas dasar empati, bukan ayat. Denmark. Secara resmi, gereja Lutheran masih diakui negara. Tapi dalam kehidupan nyata, masyarakat sudah lama melepaskan ketergantungan pada agama. Orang-orang percaya menjadi manusia baik tidak butuh takut dosa. Ateis dan agnostik hidup berdampingan tanpa stigma. Negara tetap tenang tanpa ancaman kiamat. Finlandia, salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Sekulernya
bukan untuk menindas agama, tapi untuk memastikan agama tidak ikut campur urusan negara. Di sini, agama adalah urusan pribadi, bukan alat politik, bukan syarat jabatan, dan bukan sumber kebencian. Norwegia dan Luxembourg, dua negara kecil dengan sistem sekuler yang damai. Tanpa pengibaran panji suci, tanpa jargon surga neraka, tapi penuh perhatian pada hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup nyata, bukan janji hidup setelah mati. Kadang, yang tidak berteriak soal Tuhan, justru yang paling menjalankan nilai kemanusiaan. Lucunya ya, di negara-negara ini, orang-orangnya nggak panik waktu keyakinan kolektif pada agama mulai memudar. Nggak ada kerusuhan, nggak ada krisis moral, nggak ada kiamat spiritual. Yang ada malah ruang. Ruang buat berpikir, buat bertanya tanpa takut dimarahi, buat mendidik anak-anak tanpa ancaman awas neraka, buat hidup tanpa pura-pura percaya pada sesuatu yang, hati dan logika mereka udah nggak bisa telan. Mereka nggak benci agama, enggak. Tapi juga nggak biarin agama jadi hakim atas semua hukum dan kebijakan. Nggak dipakai buat larang pernikahan sesama jenis, atau atur tubuh perempuan, atau memaksa simbol-simbol religius berkibar di ruang publik. Di tempat-tempat ini, agama itu bukan musuh, tapi juga bukan raja. Dia duduk manis di tempat yang paling aman, di hati masing-masing orang, bukan di tangan penguasa, bukan di bibir politisi, dan bukan di mimbar kekuasaan. Mungkin itu sebabnya mereka bisa hidup lebih damai, karena nggak ada lagi yang rebutan kebenaran mutlak. Yang ada cuma kemanusiaan. Kemanusiaan yang sadar kita masih bisa hidup bermoral, beretika, dan saling menyayangi, meski kita nggak percaya pada hal yang sama. Jadi, ketika ada yang bilang, negara ateis itu pasti rusak, penuh dosa, dan cepat atau lambat bakal binasa. Coba deh, tarik napas sebentar, lalu lihat data. Lihat kenyataan. Yang bikin sebuah bangsa baik atau buruk bukan seberapa sering warganya nyebut nama Tuhan, atau seberapa megah rumah ibadah dibangun di tiap sudut jalan. Tapi, apakah mereka berpikir kritis, hidup jujur, dan memperlakukan sesama manusia dengan kasih dan keadilan? Kalau Tuhan yang sejati itu memang ada, mungkin dia nggak terlalu peduli sama ritual yang kosong. Mungkin dia lebih tertarik sama bagaimana kita saling memperlakukan satu sama lain. Dan lucunya, kadang negara yang katanya paling jauh dari agama justru lebih dekat sama nilai-nilai kemanusiaan. Yang ironisnya, seharusnya jadi inti dari agama itu sendiri. Kalau kamu suka dengan narasi reflektif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Mari kita bangun ruang berpikir yang jujur tanpa rasa takut terhadap dogma. Karena kebenaran tidak butuh disembunyikan, ia cuma butuh keberanian. Dan sedikit nekat mungkin. Dan satu hal lagi, kami lihat banyak yang udah subscribe, tapi loncengnya masih malu-malu bunyi. Ayo, nyalain sekarang biar kamu nggak ketinggalan saat video baru tayang. Niti Dharma, suara kecil yang mungkin nggak bisa bikin dunia langsung damai, tapi siapa tahu bisa bikin satu hati jadi lebih tenang. Lalu satu lagi, dan satu lagi, sampai akhirnya kita semua sadar, akal sehat itu ternyata menular.
Jadi, dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa melihat bahwa tanpa agama pun, sebuah negara bisa hidup damai, minim konflik, bebas korupsi, dan warganya tetap bisa bahagia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Atau sebenarnya kita masih berada dalam bentuk penjajahan lain yang tidak terlihat? Silakan tonton video di kotak sebelah. Bersama Niti Dharma, kita menempuh jalan nalar. Bukan sekedar menerima warisan keyakinan,